Ya, benar kata Dina tadi ya, ini kalau kita lihat pendidikan adalah hak segala bangsa. Namun pada kenyataannya, biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan anak terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan biaya pendidikan ini turut dibenarkan oleh BPS. Disebutkan bahwa uang pangkal sekolah mengalami kenaikan sebesar 10 hingga 15% setiap tahunnya. Sehingga orang tua yang memiliki 2 anak dengan usia cuma selisih 1 tahun itu akan membayar uang pangkal 10 hingga 15% lebih mahal untuk anak kedua. Selengkapnya kami akan ulas dalam Ayah Bunda Jangan Kaget, biaya sekolah anak kini meroket. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita perhatikan slide pertama ya, selain uang pangkal, BPS juga mencatat adanya peningkatan inflasi biaya pendidikan. Pada rilis Agustus 2023, BPS menyebut bahwa inflasi biaya pendidikan mencapai 2,38% dibanding tahun sebelumnya. Nah, jika kondisi ini terus terjadi, maka biaya pendidikan untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang ini akan sangat jauh lebih tinggi dibandingkan biaya saat ini, ya. Orang tua juga atau calon orang tua begitu ya, harus mempersiapkan diri dengan menyiapkan dana pendidikan anak sedini mungkin. Dana pendidikan adalah sejumlah dana atau biaya yang akan digunakan di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka kamu perlu untuk menghitung-hitung dana pendidikan dengan mempertimbangkan nilai inflasi, ya. Inflasi biaya pendidikan ini bisa jadi lebih tinggi apabila dibandingkan dengan inflasi bahan kebutuhan pokok. Beberapa sekolah swasta bahkan menaikkan biaya uang pangkal hingga sebesar 20% per tahunnya. Kalau kita lihat slide berikutnya, ini kan BPS juga menyebut ya, jadi semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin besar pula rata-rata biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Jadi melalui laporan statistik penunjang pendidikan 2021, BPS menjabarkan nih ya, kalau kita lihat memang untuk jenjang perguruan tinggi rata-rata total biaya yang diperlukan adalah 14,47 juta rupiah selama tahun ajaran 2020-2021. Nah, jumlah tersebut kata BPS lebih tinggi hampir 2 kali lipat dari rata-rata total biaya pendidikan jenjang sekolah menengah atau sederajat yang sebesar 7,8 juta rupiah ya. Lalu kalau kita lihat berdasarkan karakteristik dari rata-rata biaya sekolah negeri tingkat dasar atau SD kita lihat begitu atau sederajat sebesar 2,81 juta rupiah pada 2021, sementara swasta sebesar 4,93 juta rupiah. Selanjutnya kalau kita lihat sekolah negeri tingkat menengah pertama atau SMP ataupun sederajat ini membutuhkan rata-rata biaya sebesar 5,11 juta rupiah, sedangkan sekolah swasta tingkat ini sebesar 6,79 juta rupiah. Kemudian kita lihat sekolah negeri tingkat SMA atau sederajat ini membutuhkan 7,1 juta rupiah, sementara swasta sebesar 9,04 juta rupiah. Lain halnya untuk tingkat perguruan tinggi, ini untuk negeri sendiri sebesar 12,71 juta rupiah, sementara swastanya sebesar kita lihat 17,01 juta rupiah. Adapun biaya pendidikan dalam laporan BPS merupakan hasil penjumlahan dari uang pendaftaran, uang saku, uang transport, dan juga biaya operasional seperti sumbangan pembinaan pendidikan atau uang kuliah tunggal atau SPP atau UKT. Lalu ada juga seragam sekolah, ada pula alat tulis, lalu buku pelajaran, serta biaya lainnya yang dikeluarkan oleh peserta didik. Lalu seperti apa sih perbedaan pendidikan swasta versus negeri? Kita boleh lihat, geser ke slide berikutnya. Jadi ibu-ibu begini ya, pendidikan anak kan menjadi salah satu prioritas utama nih bagi orang tua, bagi Anda seluruhnya di Indonesia begitu ya. Banyaknya pilihan antara sekolah swasta dan negeri ini memberikan pilihan bagi orang tua karena keduanya memiliki karakteristik dan pendekatan pembelajaran yang cukup berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut ini berpengaruh pada pengalaman dan hasil pembelajaran siswa selama mengenyam pendidikan di sana. Ya, status sekolah swasta dan negeri bisa ditemui di segala jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Namun, sebelum membuat keputusan, penting untuk memahami perbedaan mendasar antara kedua jenis sekolah ini. Ya, kalau kita lihat begitu ya, yang pertama ada biaya pendidikan. Ya, sekolah negeri dikenal sebagai opsi yang lebih terjangkau bagi warga negara Indonesia. Ya, biaya pendidikan seringkali sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, daerah ataupun pusat ya. Sebaliknya, sekolah swasta menetapkan biaya yang lebih tinggi karena memang pendanaan
yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pengajaran biasanya ini ditanggung oleh mereka sendiri. Lalu kedua, ada kualitas pendidikan. Meskipun ada variasi di antara sekolah negeri, standar pendidikan biasanya ini diatur ya oleh pemerintah dengan kurikulum nasional. Di sisi lain, sekolah swasta kerap menawarkan pendekatan pendidikan yang lebih terfokus dengan fasilitas yang lebih modern karena memiliki fleksibilitas untuk mengatur kurikulum mereka sendiri. Lalu berikutnya yang ketiga, fasilitas dan ukuran kelas. Nah, ini mempengaruhi ya mana swasta mana negeri ya. Ukuran kelas di sekolah swasta cenderung lebih kecil. Ini memungkinkan interaksi yang lebih dekat antara guru dan juga siswa. Sementara itu, sekolah negeri sering menghadapi tantangan dengan ukuran kelas yang lebih besar yang dapat mempengaruhi perhatian personal guru terhadap setiap siswa. Lalu ada pula kebijakan penerimaan, ya. Sekolah negeri menerapkan kebijakan penerimaan berdasarkan wilayah dan jarak dari sekolah. Sementara sekolah swasta memiliki kebijakan penerimaan yang fleksibel. Nah, hal ini dapat mempengaruhi keragaman siswa di kedua jenis sekolah tersebut. Lalu berikutnya ada menentukan pilihan terbaik, ya. Memilih antara sekolah swasta dan negeri adalah keputusan yang penting. Orang tua harus memiliki pertimbangan matang tentang kebutuhan pendidikan anak, nilai keluarga, serta kesiapan finansial. Setiap jenis sekolah ini menawarkan keunggulan dan kelemahan masing-masing yang harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan pendidikan terbaik bagi masa depan anak. Ya, jadi dengan memahami perbedaan esensial antara sekolah swasta dan negeri, tentu saja kita sebagai orang tua dapat membuat keputusan untuk mendukung perkembangan pendidikan yang optimal bagi anak-anak mereka. Ya, balik lagi pemirsa, inflasi biaya pendidikan ini merupakan situasi yang harus disikapi dengan cermat ya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin. Artinya, Anda bisa menyiapkan dana pendidikan jauh sebelum anak-anak memasuki usia sekolah. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan benefit dari ungkapan lebih cepat, lebih baik. Selanjutnya, Anda juga bisa mengikuti beberapa langkah untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Seperti gali informasi tentang biaya pendidikan, buat rancangan anggaran pendidikan, serta pilih instrumen investasi yang tepat.